Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila tariqil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu An-Nabiyul Karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Rasulil Malahim wa ala alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim. Para hadirin kaum muslimin, para mustami'in rahimakumullah, Maulid atau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan limpahan rahmat ilahi yang dihamparkan bagi sejarah manusia seluruhnya. Al-Qur'anul Karim mengungkapkan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmat ini tidak terbatas, ia meresap masuk ke dalam pendidikan, pengajaran dan pensucian jiwa manusia. Rahmat tersebut jugalah yang menunjukkan manusia ke jalan kemajuan yang lurus dalam lingkup kehidupan mereka, baik secara materi maupun maknawi. Rahmat tersebut juga tidak terbatas untuk orang-orang di zaman itu saja, tetapi membentang luas sepanjang sejarah manusia seluruhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, merayakan peringatan Maulid Nabi merupakan salah satu amal yang paling utama dan sebuah cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keseluruhan peringatan tersebut merupakan ungkapan kebahagiaan dan kecintaan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Nabi Muhammad merupakan salah satu prinsip dasar dari prinsip-prinsip iman. Sebuah hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Demi zat yang berada di dalam genggamannya, tidak sempurna keimanan seseorang sampai aku lebih ia cintai daripada orang tua dan anaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari volume 1 halaman 14. Begitu juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim volume 1 halaman 76. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna keimanan seseorang sampai aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan manusia seluruhnya. Ibnu Rajab berkata, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk prinsip-prinsip dasar keimanan seseorang. Cinta ini seiring dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menyandingkan kedua-duanya dan mengancam siapa saja yang lebih mengutamakan kecintaan kepada perkara-perkara lain yang sudah menjadi tabiat manusia, seperti cinta kepada kerabat,
harta benda, dan tanah air atas kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakan, jika bapak, anak, saudara-saudara, istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ketika Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi, "Engkau," kata Umar, "engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri." Rasulullah lantas berkata, "Tidak wahai Umar, sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri." Umar berkata, "Demi Allah, engkau sekarang lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Kaum muslimin rahimakumullah, merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada dasarnya adalah sambutan dan penghormatan terhadap beliau. Sambutan dan penghormatan terhadap Nabi ini merupakan perkara yang disyariatkan secara qat'i karena termasuk prinsip utama dari segala prinsip dasar. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui keistimewaan nabinya, dan dia saja yang memperkenalkan namanya, memperkenalkan kebangkitan, kedudukan dan martabatnya sebagai rahmat lil alamin, rahmat kepada alam semesta seluruhnya. Maka alam semesta dan segala isinya ini senantiasa bergembira dan bersukacita terhadap Nabi yang merupakan cahaya Allah, anugerah Allah, nikmat Allah, dan hujjah Allah pada alam semesta. Telah menjadi kebiasaan dan tradisi di kalangan salafus saleh sejak abad ke-5 dan ke-4 Hijriah merayakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang agung. Mereka menghidupkan malam kelahiran Nabi dengan berbagai macam ketaatan dan ibadah yang merupakan pendekatan kepada Allah, seperti memberi makan fakir miskin, membaca Al-Quran, membaca zikir, melantunkan puisi-puisi dan pujian-pujian tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini ditegaskan oleh sebilangan ulama seperti Al-Hafiz Ibnu Jauzi, Al-Hafiz Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Dihyah Al-Andalusi, Al-Hafiz Ibnu Hajar, dan sang penutup hufaz yaitu Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, banyak ulama dan fuqaha yang telah menulis buku-buku tentang anjuran merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjelaskan dalil-dalil yang sahih tentang sunnahnya kegiatan ini. Semua itu tidak menyisakan ruang bagi orang yang memiliki akal, pemahaman dan pikiran yang sempurna untuk mengingkari apa yang telah ditempuh dan dilakukan oleh kalangan salafus saleh berupa perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam kitab Al-Madkhal, Ibnu Hajj menjelaskan dengan panjang lebar
tentang keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan perayaan ini, dan beliau mengemukakan uraian penuh manfaat yang membuat lapang hati orang-orang yang beriman. Perlu kita ketahui bahwa Ibnu Hajj sendiri menulis kitab Al-Madkhal dengan tema mencela perkara-perkara bid'ah yang diada-adakan yang tidak tersentuh oleh dalil syariat. Saudara muslimin wa mustami'in rahimakumullah, sang penutup para hafiz ini yaitu Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam bukunya yang berjudul Husnul Maqasid fi Amalil Maulid memberikan penjelasan tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjawab pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Apa jawaban beliau? Beliau menjawab bahwa hukum dasar kegiatan Maulid yaitu berupa berkumpulnya orang-orang banyak, membaca beberapa ayat-ayat suci Al-Quran, menyampaikan khobar-khobar yang diriwayatkan tentang awal perjalanan hidup Nabi dan tanda-tanda kebesaran yang terjadi pada waktu kelahiran beliau. Kemudian dihidangkan makanan untuk mereka, kemudian mereka pun makan bersama, lalu mereka beranjak pulang tanpa ada tambahan kegiatan lain, adalah termasuk bid'ah hasanah dan diberikan pahala bagi orang yang melakukannya. Karena dalam kegiatan itu terkandung makna mengagungkan peran dan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menunjukkan sukacita dan kegembiraan terhadap kelahiran beliau, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung. Imam Suyuti membantah orang yang menyatakan saya tidak tahu mana dasarnya hukum perayaan Maulid ini di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Beliau menjawab, ketidaktahuan terhadap sesuatu bukan berarti tidak ada sesuatu. Tidak tahu akan sesuatu bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Beliau menjelaskan bahwa Imam para hafiz yaitu Abu Fadl Ibnu Hajar telah menjelaskan dasar hukumnya dari hadis, dari sunnah. Imam Suyuti sendiri juga mengemukakan dasar hukumnya yang kedua dan menjelaskan bahwa bid'ah tercela adalah perkara baru yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan dalil syariat. Adapun jika ada hubungan yang kuat dengan dalil syariat yang memujinya, maka perkara itu tidak tercela. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa beliau Imam Syafi'i menyatakan perkara-perkara baru itu ada dua macam. Pertama, perkara baru yang diada-adakan yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Asar atau Ijma', maka ini adalah bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Kedua, perkara-perkara baru yang baik, tidak ada pertentangan dengan satu dalil pun dari rujukan-rujukan hukum tadi. Ini adalah perkara baru yang tidak tercela, bahkan ini disebutnya bid'ah hasanah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata tentang pelaksanaan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Apa kata beliau? Ni'matil bid'atu hadhihi, alangkah baiknya bid'ah ini. Yakni ini adalah perkara baru yang belum dilaksanakan sebelumnya. Namun apabila dilakukan, maka kita juga tidak akan menemukannya bertentangan dengan perkara yang dulu yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Demikian kira-kira akhir kutipan yang kita ambil dari pendapat Imam Syafi'i. Bahkan Imam Suyuti berkata, kegiatan merayakan Maulid Nabi tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan Sunnah, Asar maupun Ijma'.
maka ini bukan perbuatan tercela sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Justru kegiatan itu merupakan perbuatan baik yang belum dikenal pada masa-masa awal Islam. Kegiatan memberi makan yang terlepas dari perbuatan dosa adalah perbuatan baik. Dengan demikian, kegiatan maulid termasuk perkara baru yang dianjurkan sebagaimana diungkapkan oleh sultannya para ulama, yaitu Izzuddin bin Abdussalam. Kira-kira dapat kita ambil suatu dasar, hukum dasar berkumpul untuk menyemarakan syiar maulid. Tentu saja hukum dasar berkumpul untuk menyemarakan syiar maulid adalah sunnah dan qurbah, yaitu pendekatan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sebab kelahiran Nabi merupakan nikmat terbesar untuk kita. Syariat memerintahkan kita untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang kita peroleh. Inilah yang dinyatakan kuat, yang dinyatakan rajih oleh Ibnu Hajj di dalam kitab Al-Madkhal. Beliau menyatakan karena pada bulan inilah, bulan Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada manusia di bumi tokoh junjungan untuk orang-orang terdahulu dan sekarang, maka wajib untuk ditingkatkan pada hari itu ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan, dan syukur kepada Allah atas nikmat besar yang dilimpahkannya kepada kita semua. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dasar hukum yang dikeluarkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW adalah hadis sahih yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Nabi SAW tiba ke Madinah dan menemukan orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura. Beliau, yaitu Rasulullah, menanyakan hal itu kepada mereka. Mereka menjawab, ini adalah hari waktu Fir'aun ditenggelamkan dan Musa diselamatkan oleh Allah, maka kami berpuasa untuknya sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diambil faidah yang terkandung di dalam hadis ini, yaitu melaksanakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah berikan pada hari tertentu, pemberian nikmat atau pencegahan dari bencana. Dan kegiatan itu diulangi pada hari yang sama setiap tahunnya. Kegiatan syukur itu tercapai dengan berbagai bentuk ibadah seperti sujud, sholat, puasa, sedekah, dan membaca Al-Quran. Dan nikmat mana yang lebih besar daripada nikmat munculnya Rasulullah SAW ini, Nabi Rahmat, pada hari itu? Hafidz Ibnu Hajar menegaskan bentuk-bentuk kegiatan di dalam perayaan tersebut. Misalnya semestinya, kata beliau, kita batasi bentuk-bentuk kegiatan itu pada hal-hal yang dipahami sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Misalnya membaca Al-Quran, memberi makan kepada fakir miskin, melantunkan puisi-puisi pujian untuk Nabi Muhammad SAW, dan puisi-puisi zuhud yang menggerakkan hati untuk melakukan kebajikan dan amal akhirat. Perkara-perkara mudah yang mengandung nilai sukacita dan kegembiraan terhadap hari kelahiran itu tidak mengapa untuk disertakan dengannya. Kaum muslimin rahimakumullah, Imam Suyuti mengutip penjelasan imam tokoh-tokoh qiraat Al-Hafidz Syamsuddin Ibnu Jauzi dari kitabnya Urfut Ta'rib bi Maulidid Syarif. Jelas disebutkan dalam hadis sahih bahwa Abu Lahab mendapatkan keringanan dari siksa neraka di setiap malam Senin. Mengapa?
karena ia memerdekakan Suwaibah setelah mendengarkan berita gembira kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikannya. Jika Abu Lahab yang kafir dan dicela dengan nyata di dalam Al-Quran mendapatkan keringanan di dalam neraka karena hanya sukacita dan kegembiraannya pada malam kelahiran Nabi Muhammad, maka bagaimana lagi dengan seorang muslim dan bertauhid dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang gembira dengan kelahiran beliau dan berusaha sekuat tenaga yang ia mampu untuk mencintainya. Sungguh balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan memasukkannya ke dalam surga yang penuh nikmat dan karunia. Saudara kaum muslimin, para mustami'in rahimakumullah, selain dasar-dasar hukum dan argumentasi yang disebutkan tadi, bisa juga kita berdalil dengan umumnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan ingatlah mereka pada hari-hari Allah. Tidak ragu lagi bahwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk hari-hari Allah, sehingga memperingatinya berarti melaksanakan perintah Allah. Perkara yang demikian tentu saja bukan bid'ah, tetapi merupakan sunnah hasanah atau tradisi yang baik, sekalipun tidak pernah ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita merayakan kelahiran Nabi karena kita mencintainya. Bagaimana kita tidak mencintainya, sedangkan seluruh alam semesta mengenal dan mencintai beliau. Ingatlah hadis tentang sebatang pohon kurma yang tak bernyawa, sebatang kurma yang tidak punya nyawa. Betapa ia menyayangi dan mencintai beliau, serta rindu untuk selalu dekat dengan Nabi yang mulia, bahkan menangis sejadi-jadinya karena rindu kepada Nabi. Hadis yang menceritakan kejadian ini mutawatir, sehingga informasi yang terkandung di dalamnya bersifat pasti. Diriwayatkan dari sebagian besar sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dengan berdiri dan mengandalkan posisi pada sebatang pohon kurma yang berdiri tegak. Jika berdiri lama, beliau meletakkan tangannya yang mulia di batang kurma tersebut. Setelah orang-orang yang sholat semakin banyak, para sahabat membuatkan mimbar untuk beliau. Suatu kali pada hari Jumat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kamar yang mulia, langsung beliau menuju mimbar dan melewati batang kurma yang biasanya Rasulullah berkhutbah di sisinya. Tiba-tiba saja batang kurma itu mengeluarkan suara yang sangat keras dan merintih-rintih dengan rintihan rindu yang mengharukan, sehingga seluruh masjid bergetar dan batang pohon itu pun terkoyak-koyak. Batang pohon itu tidak menjadi tenang sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar dan mendatangi batang itu. Lalu beliau meletakkan tangan beliau yang mulia dan mengusapnya. Kemudian beliau merengkuhnya ke dada beliau sehingga batang pohon itu diam sejenak. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajukan pilihan kepadanya, mana yang lebih menggembirakan baginya, menjadi pohon di surga dan akar-akarnya menyerap makanan dari sungai-sungai di surga sana, atau kembali menjadi pohon yang berbuah di alam dunia ini. Batang pohon itu memilih untuk menjadi pohon di surga. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku lakukan insya Allah, aku lakukan insya Allah, aku lakukan insya Allah.
Batang pohon itu pun semakin tenang. Kemudian Rasulullah bersabda, demi zat yang diriku berada di dalam genggamannya, seandainya aku tidak berjanji kepadanya, niscaya ia akan merintih sampai hari kiamat karena rindu kepada Rasulnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari pendapat-pendapat para imam yang telah dikemukakan seperti pendapat Ibnu Hajar, Ibnu Jauzi, Imam Suyuti dan lain-lain, jelaslah bahwa itulah sikap umat sejak abad keempat hingga kelima Hijriah. Kami berpendapat bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang mulia itu sunnah hukumnya dan sangat dianjurkan sesuai dengan sikap umat dan para ulama. Perayaan tersebut harus dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang syar'i seperti membaca Al-Quran, zikir, memberi makan, diselingi dengan pembacaan pujian-pujian dan sholat dan lain-lain yang semisalnya. Tidak boleh misalnya disertai dengan hura-hura yang berkonotasi negatif. Tentu saja hal itu dilarang dan perbuatan yang mungkar. Saya pribadi tidak setuju dengan pendapat sebagian orang yang dianggap ganjil dan keluar dari ijma' amali. Tentu saja pendapat demikian, pendapat-pendapat yang membid'ahkan, tidak seiring dengan pendapat umum para imam dan ulama-ulama besar umat. Perayaan Maulid rasanya meskipun kita lakukan berkali-kali belumlah cukup untuk mengungkapkan kesyukuran, dan kita akan berpendapat bahwa perayaan Maulid tidaklah berlebihan untuk memuji Rasulullah kita, sang rahmat yang dianugerahkan dan kekasih Tuhan semesta alam. Di akhir pembahasan ini saya ingin mengutip bait-bait puisi pengarang burdah yaitu Syekh Al-Busairi. فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَاتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئُ النَّاسَمِ مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم. Dialah yang telah sempurna makna dan bentuknya, kemudian dipilih menjadi kekasih oleh pencipta makhluk. Tidak ada bandingan dalam kebaikan-kebaikannya, maka inti kebaikan padanya tidak terbagi-bagi. Tinggalkanlah bagaimana klaim Nasrani tentang Nabi mereka dan simpulkan pujian baginya sekehendakmu. Sematkan kemuliaan pada dirinya sekehendakmu. Sematkan keagungan pada kedudukannya sekehendakmu. Sesungguhnya tanpa batas keutamaan Rasulullah sehingga dapat diungkapkan oleh penutur dengan lidah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW
dan mudah-mudahan semua amal kebajikan kita terhitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.